Aquarius, ketemu lagi dengan Gita Indah ya. Kali ini aku mau bacain energi percintaan kalian. Pesan apa kira-kira yang kalian dapatkan terkait dengan kehidupan percintaan kalian? Sebelum kita mulai, aku mau menekankan kalau video ini sifatnya general ya, bacaan ini semua sifatnya general. Jadi bisa cocok, bisa enggak, bisa resonate, bisa enggak, bisa kebolak-balik, bisa jadi ini energi kalian, bisa juga mungkin ini adalah energi orang yang kalian fokuskan. Bisa berlaku untuk gebetan, bisa berlaku untuk pasangan, tergantung nanti situasinya seperti apa ya. Saya harap kalian tidak menggantungkan nasib kalian dengan bacaan tarot ya gitu ya. Kalian ambil yang baiknya, yang buruknya silahkan di skip aja. Oke. Kalau misalnya nggak cocok juga ya dengan energi yang saya bacain ini, kalian bisa cek moon rising atau Venus kalian. Kalau emang nggak cocok juga, setelah kalian cek moon rising atau Venus kalian, berarti ini bukan buat kalian. Oke, Aquarius, kita mulai ya. Secara garis besar, apa sih pesannya untuk kalian? Nih, my beloved. Though we may be physically apart, spiritually we are always united. For love transcends space and time, nothing is missing. Menarik, nanti kita bahas, oke? Kita lihat dulu situasinya untuk kalian ya. Untuk Aquarius. Kalau kalian mau bacaan yang lebih detail, kalian bisa personal reading ya, dengan siapapun tarot reader yang menurut kalian cocok, gak harus saya tuh sebenarnya lumayan sibuk ya, jadi belum tentu juga sebenarnya bisa untuk personal reading, tapi saya tuh seneng ngebacain buat kalian, kayak ada panggilan aja gitu, panggilan dari diri saya untuk channel ini. Oke, kita lihat situasinya untuk Aquarius November 2022. Oke. Seven of Pentacles. Aku nggak baca yang kebaliknya. Di sini ada Ace of Cups juga di bawah Seven of Pentacles. Kita lihat satu persatu. Di sini ada The Fool. Lalu ada Queen of Swords. Lalu ada Temperance. Lalu di sini ada Queen of Pentacles.
entah kenapa oke. Aku ngelihat ini orang yang kalian fokuskan ini mungkin berada di kota lain ya, nggak satu kota dengan kalian. Jadi terpisah kota gitu ya, LDR ya. Nah, mungkin ini adalah adalah hubungan yang baru kalian jalani gitu ya. Karena di sini ada the fool gitu ya, sesuatu yang baru. Ini adalah orang baru untuk kalian, tapi sayangnya mungkin karena tugas atau apa gitu ya, jadi terpisahkan kotanya gitu ya. Nah, dan di sini kamu sering overthinking kalau aku lihat begitu ya, memikirkan dia di sana itu seperti apa gitu ya. Kadang-kadang pikiran kalian itu terlalu jelimet gitu, terlalu tajam, yang akhirnya mungkin bisa mungkin bisa menimbulkan perdebatan gitu. Yang aku rasakan juga di sini adalah bahwa kadang kamu mikir ini hubungan mau dibawa kemana sih gitu dengan berjauhan seperti ini gitu ya, mau dibawa kemana sih gitu, karena kamu tuh pengennya tuh semua itu berjalan dengan baik-baik aja sebenarnya gitu ya. Kalian tuh nggak pengen terjadi sesuatu yang menyakitkan gitu ya. Nah, tapi pikiran kalian itu tidak bisa dihentikan untuk berhenti berpikir yang berpikir yang negatif gitu ya. Berpikir berlebihan itu tuh kalian tuh sulit untuk menghentikan pikiran kalian. Jadi kalian tuh overthinking sendiri tentang dia di sana gitu ya. Yang aku bisa bilang di sini gitu ya, mungkin kalian tuh harus menenangkan diri kalian gitu ya. Antara logika dengan perasaan itu tuh harus seimbang sebenarnya ya. Harus ada keseimbangan gitu. Karena kalau enggak, kalau kita terlalu overthinking gitu ya dengan pasangan kita gitu ya, yang ada dia tuh lari. Yang ada bubar karena pasti siapa sih yang mau gitu ya kalau dicurigai terus menerus gitu ya. Nah, jadi kalian harus bisa berpikir positif gitu, menyeimbangkan antara pikiran kalian dengan perasaan kalian gitu loh. Selama belum ada bukti bahwa dia itu melakukan sesuatu yang melanggar hubungan kalian gitu ya gak usah terlalu menekan, tidak usah terlalu pedas lah ya gitu ya. Kalau memang kalau memang ada sesuatu yang kalau aku sih ngelihat sih tidak ada sesuatu yang gimana ya gitu ya. Di sini kalian nggak ada sesuatu yang bentar ya, nih ada Ace of Cups, kemudian ada Strength. Aku ngelihat sih sebenarnya tuh kalian harus lebih sabar gitu ngadepin semua menjalani proses hubungan kalian ini gitu loh. Ya, tidak ada sesuatu yang krusial yang bisa membuat hubungan kalian itu terganggu sebenarnya. Apalagi di sini tulisnya bahwa meskipun kita terpisah gitu ya, secara fisik terpisah, tapi sebenarnya kita tuh bersatu gitu secara spiritual. Ini ada koneksi spiritual gitu ya. Jadi tidak ada satupun yang terlewatkan tentang kamu di dalam dirinya gitu. Nothing is missing gitu. Jadi kalian harus yakin dan percaya bahwa semua tuh baik-baik aja. Mungkin kalian tuh harus lebih lebih sabar ya, Queen of Pentacles ya, lebih sabar, lebih fokuskan aja pikiran kalian ke pekerjaan, ke keuangan gitu ya. Jangan terlalu fokus dengan
dia itu seperti apa di sana, apakah dia selingkuh atau apa. Jangan ya gitu. Kalau aku ngelihat sih, aku feelingku nggak ada perselingkuhan, cuma ya namanya mungkin kerja ya, sama-sama sibuk ya. Nah tapi tetap aja gitu ya. Ini kalau misalnya ternyata yang nonton video ini ada yang bilang bahwa ada yang merasa bahwa pasangannya selingkuh dan itu sudah terbukti, ini berarti bacaan ini bukan buat kalian ya. Ini bacaannya buat yang hubungannya itu sebenarnya baik-baik aja gitu ya. Tapi mungkin karena kesibukan ya, karena kesibukan kalian dalam pekerjaan, ada yang fokus dengan koin-koinnya gitu ya. Maka ada yang satu merasa terabaikan, merasa tidak diperhatikan gitu ya. Sekarang kita coba lihat lagi pesannya apa sih untuk kalian. Pesan cinta untuk Aquarius November 2020. Satu lagi ya, aku ambil 4. Reconciliation. Someone from your past is returning to your life. Okay. Sini ada playfulness, lalu ada pay attention to the red flags. Okay. Separation. Okay. Seperti aku bilang tadi. Release your ex. Ini keluar melulu ya, tadi di di Libra ini juga keluar nih, release your ex. Aku sih ngelihatnya gini ya. Mungkin orang yang kalian fokuskan ini adalah orang masa lalu kalian, dan kalian tuh memang rekonsiliasi sih gitu loh, rekonsiliasi, dan kebetulan gitu, jadi ada tarikannya ya sebenarnya, dan kebetulan kalian itu akhirnya LDR ya, dan terpisah secara ini ya, karena di sini ada separation juga ya tadi ini, time apart from your partner is on the horizon. Jadi nggak selamanya sih separation ini berarti kalian berpisah atau gimana, atau misalnya putus atau apa enggak gitu ya. Nah cuma bisa jadi ini separationnya tuh kalian tuh terpisah secara kota gitu ya. Kalian di kota A, yang satu di kota B gitu ya, tapi kalian itu sebenarnya adalah hubungan yang rekonsiliasi kembali gitu. Dan sebenarnya pay attention to the red flags, aku cuma bisa bilang bahwa kalian tuh harus hati-hati ya. Red flags di sini, the signs are cautioning you, seperti aku bilang tadi ya. Coba lebih berpikir positif, jangan terlalu overthinking, jangan terlalu negatif gitu ya, jangan terlalu berpikir negatif, karena kalau kita terlalu overthinking gitu ya, pikiran kita tuh adalah itulah yang kadang-kadang menjadi kenyataan gitu. Jadi coba berpikir positif, coba ucapkan hal-hal yang positif supaya hasilnya pun lebih baik gitu ya gitu. Itu yang perlu ditekankan itu gitu ya, pay attention to the red flags gitu ya. Jadi kita harus mencoba untuk lebih tenang ya, menyeimbangkan antara pikiran dan hati kita, pikiran dan perasaan kita, logika dan hati kita gitu ya, menjadi perempuan yang lebih bukan cuma sekedar perempuan, tapi maksudnya kalaupun kalian itu adalah laki-laki gitu ya,
Cobalah menjadi orang yang lebih tenang dalam menghadapi setiap situasi gitu. Kalau dia belum bisa dihubungi gitu ya, kalau kalian belum bisa kalau pasangan kita tuh, orang kita fokuskan itu sedang sulit dihubungi, ya bisa jadi orang itu mungkin sedang dalam keadaan sibuk gitu ya. Tapi kalian tuh memang harus lebih tenang pembawaannya ya gitu ya. Jangan gerasah kerusuh, tidak usah mengucapkan hal-hal yang bisa memperparah situasi gitu ya. Kalau memang kalian merasa bahwa ada sesuatu yang tidak benar, selidiki dengan baik-baik ya. Selidiki dengan baik-baik. Mungkin juga bisa jadi ini sih aku nggak pengen ngomong yang jelek ya sebenarnya gitu. Aku nggak pengen membuat hati kalian gundah gulana gitu ya. Mungkin kalian itu takut kalau misalnya orang yang kalian fokuskan itu memiliki hubungan dengan orang masa lalunya. Bisa jadi toh gitu kan, bisa jadi ya kan. Nah perhatikan setiap tanda-tandanya ya. Pay attention to the red flags. Tapi yang jelas aku tadi buka sampai bottom-bottomnya sini, tidak ada orang ketiga sih sebenarnya gitu ya. Ini lebih ke komunikasi gitu ya. Bagaimana kita bisa menjadi bagaimana kita dari Queen of Swords bisa menjadi Queen of Pentacles gitu loh. Komunikasi yang kurang baik itu juga bisa berakibat kurang baik terhadap hubungan gitu loh ya. Hubungan yang baik itu dibangun dari sebuah komunikasi yang baik juga gitu, saling mengerti, saling mendengar satu sama lain. Tidak bisa cuma kita doang yang pengen didengar, tidak bisa cuma dia doang yang pengen didengar gitu. Oke, Aquarius, itu aja dulu pesan untuk kalian. Mudah-mudahan resonate ya. Kalau nggak resonate silahkan kalian cek moon rising dan Venus kalian. Kita ketemu lagi di bacaan berikutnya. Oke, bye-bye.